lagi bersama aku Cema. Dan Daniar tentunya. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen. Apose? Aduh, ada apose ya kan netizen gitu. Tapi sebelumnya aku sebelum apose terus ada berita apose. Cema, apa kabarnya? Luar biasa dong, baik. Apalagi hari ini lihat Daniar cantik banget kayaknya. Jadi kayak bikin semangat Cema gitu loh. Emang Daniar sendiri gimana kabarnya hari ini? Baik dong, hari ini aku baik banget sama kayak Cema ya kan. Cema mungkin sekarang konsepnya lagi Korean look gitu ya. Oh, ini lagi semi militer ya. Oh, semi militer. Kalau di Korea kan suka ada ini apa sih, wajib militer. Cema juga mau tapi ini ikutan. kamu lagi ambil libur ya. Ambil libur bersyuting gitu, ini luar biasa banget ya. Netizen, pokoknya hari ini ya seperti biasa, kalau udah ada Cema, ada Daniar ini selalu ada yang namanya informasi menarik seputar para selebriti. Hey, hari ini ya kalau kita breakdown nih, ada artis yang katanya sosialita tapi bungkus-bungkus makanan. Kok bisa sih? Apakah dia itu hanya terlihat sosialita kok aja sih? Tapi aslinya tetap jiwa-jiwa. Dan ya tahan. Nanti dulu jangan dulu dikeluarin sekarang. Kalau misalnya dikeluarin sekarang kayaknya bener. Gak akan surprise buat netizen di rumah. Surprise. Terus juga hari ini ada berita dari penyanyi Indonesia yang sekarang udah go international dan tetap di sana itu dia bikin merinding buat para penonton yang nonton dia lagi perform. Ayo, ada yang bisa nebak nggak kira-kira siapa ya kan? Terus masih banyak lagi deh, pokoknya hari ini lengkap banget. Ya hari ini ya. Iya, ada yang habis kehilangan sebagian gitu. Itu apa sebenarnya? Kadang Daniar suka bikin bikin pikiran ambigu gitu loh. Ya, suka menggiring opini menjadi yang ambigu nggak jelas. Nah, daripada semakin ambigu dan tidak jelas, mendingan langsung kita baca ini. Di topik pertama kita kira-kira ada berita tentang Sapose nih. Udah ada Kak Kalina Oktariani. Ini yang ternyata usut punya usut ya, di balik pernikahan sang mantan suami dia tidak diundang. Ada apa sih sebenarnya? Kok iso? Padahal kelihatannya mereka hubungannya baik, ternyata tidak sebaik yang kita lihat. Tapi ya udahlah ya netizen, mendingan langsung kita intip informasi selengkapnya. Ini dia. Ini ada apa sebenarnya? Di hari bahagia ada yang kurang bahagia. Tapi Kalina sendiri udah klarifikasi kalau misalkan dia nggak apa-apa nggak diundang. Karena Deddy Corbuzier juga selama ini udah membantu untuk merawat anaknya kan sampai sekarang gitu. Tapi banyak banget nih klarifikasi yang lain yang dikeluarkan sama Kalina. Kayaknya tuh ada sesuatu yang mengganjal di dalamnya. Karena memang seperti yang kita tahu kan, hubungan mereka ini kan kelihatan baik-baik aja. Cuman ya meskipun pernikahan ini sangat intimate, hanya mengundang sedikit orang dan juga partner, kenapa harus tidak ada Kalina di sana? Dan ini Kalina juga membantah bahwasannya kan memang dia itu pada saat Aska kecil, dia itu ikut merawat sang anak. Meskipun ya yang kemarin kan jadi salah satu alasannya bahwa dia itu nggak jadi sampai memutuskan akhirnya kenapa sih selama ini nikah, itu karena kan katanya fokus buat Aska. Padahal dihempas loh sama mamahnya. Mana ada sih seorang ibu yang nggak bakalan ngerawat atau nggak memperhatikan anaknya gitu. Cuman kondisinya kan memang Aska ini kan tinggalnya kan dengan sang mantan suami. Betul. Gitu ya. Tapi apapun alasannya, apakah mungkin Kak Kalina yang terlalu sibuk pacaran ya kan? Dengan cinta-cintaannya sampai akhirnya mengabaikan yang namanya Aska. Tapi yang jelas ini udah dibantah ya oleh Kalina gitu loh, netizen. Tapi sebenarnya mereka juga baik-baik aja sih, apalagi anaknya tidak terpengaruh dengan isu-isu yang beredar di luar sana kan. Kayak udah mereka berjalan dengan keluarganya masing-masing sekarang bahagia gitu, nggak ada keributan apapun. Cuman ini kayaknya netizen tuh menyulut gara-gara tidak hadirnya Kalina di pernikahan mantan suami. Yuk kita buktikan melalui kolom komentar ya dari para netizen. Nih yang pertama dari aku Menik. Kalau datang takut rumah tangganya seperti kamu Mbak Kalina. Tuh sambil ketawa-tawa, jahat deh komentarnya ya netizen ya. Tapi memang kalau udah ngebahas mungkin langsung dihubung-hubungkan sama kandasnya beberapa kali rumah tangganya Kalina. Secara kan dia itu ada berapa ya? Nggak mau sebut nanti ketahuan netizen, jangan. Jangan pancing aku, itu gimana juga. Teman ya, baca lagi komentar. Temennya coba. Temen banget ya. Yaudah kita lihat komentar berikutnya. Kita lihat komentar berikutnya ya. Datang dari Ari Ricardo 8. Maksudnya biar kamu nggak sakit ngelihatnya. Ngerti kan? Ngerti dong. Tuh. Netizen yang satunya kayaknya ngedukung dari pihak sana. Karena mengerti isi hati dari sang mantan suami, takutnya menyinggung
Kalina sendiri Enggak gitu loh. juga Oh, sih, enggak juga. sebenarnya kayak Kalina itu juga udah move on. Dia buktinya sekarang kan lagi mabuk cinta banget ya kan sama pasangannya yang baru ini secara kan lebih muda dan lebih menyenangkan gitu kan. Enggak ada yang namanya sisa-sisa perasaan netizen. Kalian aja nih ya, kita cek kolom komentar terakhir nih dari netizen. Tuh ada Sapose, Siti Mariam 289. Ngapain undang elu ya elah gitu ya. Kenapa sih netizen? Nih kalian kayaknya seneng banget gitu ngelihat Kalina ini nggak diundang di nikahan sang mantan suami. Aduh, Kayaknya netizen ini ada dendam pribadi sama Kalina. Ada apa iya, nih sebenarnya? makanya sebenarnya aku bilang kan, kalau udah ngebahas yang namanya Kalina, netizen itu nggak pernah berhenti yang namanya ngehujat. Langsung kolom komentarnya ribuan gitu loh. Ya netizen ya, paling sini yang paling penting adalah hubungan mereka itu baik-baik aja. Dan Kalina juga menjelaskan bahwasannya Aska itu waktu kecil memang dia yang asuh. Pas gede, ya sudah bapaknya. Jadi gantian ya. Ganti-gantian, yang penting mah tetap kompak membesarkan sang buah hati ya. Dan yang paling penting harus tetap bahagia. Alright, kita bakalan pindah nih netizen ke informasi yang berikutnya. Ini yang aku udah bilang tadi nih, ada penyanyi Indonesia yang sekarang go international. Coba lagi kalau bukan Anggun. Nih, keren Anggun nyinden di jalanan Paris, Prancis. Ini beredar banget nih di sosial media video-videonya. Kalau misalkan dia Anggun tuh lagi perform di jalan raya dan dia menyanyikan lagu tradisional dan juga menyanyikan lagunya dia sendiri dengan musik tradisional. Dan yang paling hebatnya lagi ini langsung diikuti mereka yang udah hafal lagunya. Wih, ini belum ngelihat liputannya aja kayaknya udah heboh banget ya netizen. Kalau di Jakarta kayaknya kita ditubruk gitu kalau di tengah jalannya. Langsung kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Keren banget ya Anggun, dari dulu sampai sekarang selalu menjadi inspirasi Cema loh. Apalagi dengan sekarang dia menyanyikan lagu-lagu dan membuat budaya Indonesia tuh dilihat di mancanegara. Ini tuh kayak istilahnya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung ya kan. Tetap meskipun di luar negeri sekarang udah domisilinya itu udah di Perancis, tetap loh dia nyanyi lagu Indonesia dan semua orang kayak ngerti lagunya. Coba kan adanya di D gitu, mimpi gitu coba. Jadilah udah, mendingan aku langsung Jadi kayaknya itu tidak mengurangi apa ya, meskipun sekarang sudah nggak di Indonesia, dia tetap di sana itu membawakan lagu Indonesia, membawakan single dia itu tetap dengan cara dia itu kelihatan gitu. Kalau udah kita ngeliat Anggun udah pasti itu adalah cewek Indonesia yang ayu, yang kulitnya sawo matang, yang suaranya merdu, luar biasa. Salpok banget gak sih sama Anggun, cantik banget dengan baju yang warna orange gitu kan. Kayak kulitnya yang eksotik, terus baju orange mencirikan wanita Indonesia banget. Makanya nggak heran ini langsung heboh banget ya kan di sana. Langsung nih kita cek yuk netizen, gimana komentar kalian? Masih ada yang nyinyir apa enggak nih? Ayo coba Cema bacain. Yang pertama dari Sapos. Komentar pertama datang dari Happy Pelangi Gallery. Kalau di Jakarta di jalannya Inden dibilang pengamen jalanan katanya. Beda lagi kalau misalnya di luar negeri ya. Jadi kayak kualitasnya itu berbeda gitu kan. Tapi banyak banget tuh sekarang musisi-musisi jalanan Indonesia yang punya tempat sendiri dan musiknya keren juga gitu. Tapi nggak apa-apa, kan kalau udah ngomongin masalah Indonesia ini semakin kesini dia terus memperbaiki kok. Sekarang udah banyak jalanan-jalanan yang udah mulai hijau dan banyak yang udah mulai lari pagi. Bahkan mereka itu udah mulai yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Gak apa-apa, semangat Indonesia bisa ya. Komentar berikutnya nih netizen, ada Sapose tuh. Dari Lia Wahyu Anggraini. Bulu kuduk langsung merinding nih tiba-tiba ngelihat dia mulai nyanyi. Karena memang kalau suaranya itu ya, kalau udah Anggun itu dia jernih banget. Terus kayak cucuk banget gitu. Power banget ya suaranya ya. Keluar banget loh. Dan bisa dibilang Anggun ini apa ya, penyanyi Indonesia wanita pertama yang bisa go internasional secara sukses gitu. Sampai sekarang pun dia ini masih eksis, bahkan sekarang udah jadi juri di ajang internasional tuh luar biasa loh. Jadi suatu kebanggaan kita kan. Betul. Ya udah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Ingrid Taufiar, ini beneran tampil di Paris, no abal-abal katanya. Ini beneran tampil di Paris ya? Iya di Paris gitu loh. Itu kelihatan di pinggir jalannya mukanya bule semua gitu loh, nggak ada yang muka Indonesia banget gitu. Ambience-nya udah beda ya netizen ya. Ini kalian pasti nyindir masalah yang kemarin. Aku bingung deh netizen, kenapa sih kalian nggak bisa move on gitu kan? Kalau udah ngebahas yang kemarin udah lah ya. Tapi kayaknya netizen Indonesia lagi sensitif kalau misalnya dengar kata Paris. Kata Paris gitu ya. Udah, daripada kalian makin sensitif, mendingan langsung aja nih kita terbang ya ke next topic, karena ini nggak kalah seru nih. Coba kita baca nih artikelnya. Udah ada, ini aku bilang ya kan, sosialita tetap bungkus makanan. Ini antara jiwa emak-emak, antara memang mbaknya di rumah nggak gitu jago makan, atau memang yang kelihatannya doang sosialita.
Tapi daripada kita cuman kayak menduga-duga seperti apa nih kebenarannya, ya kita langsung lihat aja ya itunya. Ini dia. Jadi gitu ternyata. Emang sih kalau misalnya udah ngomongin masakan rumahan pasti semua orang pengen bungkus, apalagi walaupun kita punya jiwa sosialita tapi jiwa mamanya tetap keluar gitu kan. Iya. Pengen bungkus buat di rumah, buat makan siang nanti, buat makan malam nanti. Ingat anaknya ya, kalau udah tahu makanan enak, aduh ini anak aku Susah juga lupa doyan, gitu. ini suami aku juga doyan. Apalagi kalau udah ngebahas yang namanya Bang Gengki gitu kan. Kalau sekarang kan kalau mereka yang namanya sosialita itu udah biasa makan yang namanya makanan mewah-mewah gitu kan. Mewah, Tapi kalau udah makanan yang berbau-bau makanan rumahan, nostalgia zaman dulu, siapa yang nggak mau? Kalau kayak gini aku rela nih jadi emak-emak ya kan. Mau gitu kan. Biar aja aku bungkus, kalau perlu borantang. Borantang dari rumah ya. Iya, oke kita lihat yuk komentar nih dari para netizen. Yang pertama ada komentar dari Wira Sagarini. Buat anak di rumah tuh, ini yang namanya definisi sayang anak. Jadi dimanapun berada, kalau udah ada makanan enak langsung jiwa mamanya ini keluar bungkusin. Ini buat anak aku. Baik. Tapi aku kalau misalnya lihat tingkah mereka kayak inget mama di rumah iya gitu loh. Kan? Kalau misalnya kemana-mana pasti selalu bawa oleh-oleh, entah itu makanan yang dibungkus atau kayak syarat gimana. kayaknya, Betul, syarat kayaknya. Udah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Dewi Mukti Ningsi, ternyata mama meskipun artis ya sama aja ya di mana-mana. Semua sama ya kan, cuma yang membedakan gaya hidupnya aja. Tapi ternyata mereka juga tetap nih seperti mama di luar sana, tetap ingat keluarga, ingat anak dan pengen bungkus makanan. Kita cek yuk, ini komentar terakhir nih netizen ya. Apa julid atau tidak nih? Dari Farel Sufyan 896. Kalau aku malu, ini berarti ini Gen Z ini ya, ini anak-anak milenial yang udah nggak mau gitu kan. Oh nggak mau bungkus gengsi gitu. Tapi nih netizen ya, memang kalau yang namanya lidah Indonesia, kalau udah ngebahas namanya makanan Indonesia, makanan tradisional, autentik, pasti orang tuh langsung kayak, aduh aku rela makan banyak lah sampai bungkus-bungkus. Wajar gitu netizen. Ya udahlah ya, pokoknya yang penting mereka itu happy, sehat selalu ya kan. Tetap itu apa yang namanya terlihat. Meskipun di mereka itu sebenarnya kan beda circle nih, tapi kelihatan ya kan, ini arisannya tetap bareng ya, tetap luar biasa ya. Pokoknya pertemanannya ini ngeri gitu ya. Ngeri ya, luar biasa banget. Ya udah nih. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di segmen ini. Tapi setelah ini masih ada nih informasi-informasi lainnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Wah, congratulations ya, anaknya akhirnya sunat juga. Tapi ini anaknya baru umur 4 tahun, tapi dia berani. Tapi ternyata kenapa anaknya berani? Karena ada hadiahnya. Waduh, diiming-imingi iPhone. Ini yang namanya ada udang di balik batu ya netizen ya. Umur 4 tahun udah berani sunat, luar biasa. Meskipun dia itu rela harus sakit-sakit, harus takut-takut, nggak apa-apa yang penting dapat iPhone. Dapat hadiah. Tapi emang agak salpok nih. Bentar deh, zaman dulu emang kamu kalau sunat gitu juga dapat hadiah? Minta iming-iming. Aku dapat hadiahnya tuh minta duit juga? sih. Enggak. Kalau dulu kan kayak kita sunatannya tuh barengan ya. Terus udah gitu suka dikasih kayak baskom gitu, terus diisi amplop uang gitu. Jadi kayak semangat gitu loh. Jadi tapi nggak mau potong lagi sih. Nih aku bacain tuh artikelnya tuh. Aron sunat dapat hadiah dari Ray Utami. Ternyata anak zaman sekarang tetap yang diminta adalah handphone. Tapi cuma tuh salpok banget nih pas lihat ini. Kenapa Pablonya nggak datang? Apakah ini benar di status yang kemarin yang katanya mereka itu mau berpisah ya kan? Atau jangan-jangan ini sang suami sibuk di Pulau Dewata, di sana kerjaannya banyak, mungkin banyak proyek gitu kan, makanya nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Tapi kalau aku sih sedih loh jadi anaknya ya. Gimana tuh? Itu kan momen, sunat itu momen seumur hidup sekali, nggak mungkin diulang kan untuk sunat itu kan netizen ya. Itu harusnya ada bapaknya katanya udah 6 bulan di Bali. 6 bulan, untung nggak 3 tahun ya, jadi kayak ini. Bang Toyib 3 tahun, 3 kali puasa, 3 tahun lebaran, 3 kali lebaran. Nyanyi aja sekalian kayak Enggak mau. Yaudah, kita lihat di komentar netizen melihat anaknya Ray Utami ini disunat seperti apa nih. Komentar pertama datang dari Kinara Gaisha, buka tutup hijab kayak tudung saji katanya. Ini bentar, ini kepala bukan makanan. Jadi jangan disama-samain sama tudung saji gitu kan. Ya itu lebih ke hak pribadi ya masing-masing. Mau dibuka, mau ditutup, yang penting nyaman. Udah itu aja. Gitu kata netizen. Oke, sekarang kita langsung baca komentar berikutnya nih.
Tuh, Cece laris manis, Masya Allah, Re, istiqomah di jalan yang benar. Maksudnya istiqomah gimana ya, Bunda? Itu kan sekarang udah lepas hijab lagi gitu. Atau gimana sih? Berarti nggak istiqomah dong. Iya ya, bingung Agak ya. membingungkan ya Aduh. sebenarnya ya. Jadi kayak bikin stres sendiri. Ini sebenarnya maunya apa gitu. Ya udah, kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Jui Karati, selamat ya anak ganteng, semoga jadi anak soleh, amin. Nah ini aku setuju nih komentarnya, semoga menjadi anak yang soleh dan setelah disunat ini dia bisa apa ya, lebih rajin lagi belajarnya, terus perkembangannya juga lebih lancar ke depan. Kalau lancar gimana? Apanya yang berkembang? Nggak tahu itu loh. Ini biar bahagia, sehat terus, bisa menjadi kebanggaan orang tuanya. Betul. Amin. Kayak manusia mah kayaknya nggak cocok kalau misalnya berdoa atau mendoakan orang lain. Dan doa yang terakhir, semoga papanya lekas pulang Nah, ya. benar banget. Biar semakin bahagia. Benar. Jadi bahagianya tuh lengkap, lo dapet hadiah dari mamahnya, papahnya datang. Yeay. Oke netizen nih ya, kita tinggalkan nih berita dari Eran yang baru aja sunat. Nah kita bakalan pindah nih ke next topic karena udah ada wanita yang beberapa waktu lalu sempat tersandung kasus. Aduh, Apakah siapakah itu yang ini? kemarin ya? Kali ini dia kesandung kasus lagi nih, tapi bedanya katanya dia itu masalah judi online nih. Aku Langsung gitu. ya pose ya. Iya. Coba sekali lagi dong posenya. Luar biasa. Tapi kalau sama aku ya. kayak nggak bukannya seksi malah kayak Hana Hanifah dipolisikan gegara judi online nih. Kalau udah namanya selebriti, public figure tuh pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya endorse ya. Nah kali ini tersandung gara-gara judi online. Kira-kira seperti apa sih informasi selengkapnya? Ini dia. Hana Hanifah, kalau misalnya ngomongin Hana Hanifah ini tuh selalu ya, apa ya, bikin netizen tuh penasaran. Nggak Apalagi lepas dari sebelumnya. kontroversi, Benar, dari sebelumnya kan kasus-kasus sebelumnya. udah sempat kena kasus, terus sekarang juga kasus juga. Mungkin gitu. lain kali ke depannya harus berhati-hati ya kalau mau ambil endorse boleh, tapi kan harus dicek dulu. Ini bener nggak sih? Ini mendidik nggak sih gitu loh. Kalau misalnya kayak mengarah ke arah negatif, mendingan nggak usah gitu ya Hana ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, udah terlanjur, dinikmati aja prosesnya gitu. Proses gimana tuh? Tunggu ya netizen. Sambil kita baca ini kolom komentar ada sapose. Nih yang pertama dari Mang SRD. Tolong berantas semuanya, soalnya saya nggak pernah win. Berarti ini salah satu pemain Ini dong. nggak boleh. Nggak boleh dong, Ini nggak boleh boleh. juga. Jangan dicontoh ya netizen ya. Pokoknya yang namanya judi itu nggak boleh, narkoba juga nggak boleh ya. Jangan. Itu sesuatu hal yang tidak diperbolehkan ya, Denir ya. Kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Adam Jospat. Kalau nangkap yang mempromosikan nggak akan ada ujungnya. Tangkap bandar besarnya dong. Ya sih benar. Kalau misalnya nangkap yang mempromosikan kayaknya nggak akan ada ujungnya. Soalnya banyak banget, jangan ditangkap cuma satu doang. Iya, tapi karena semuanya. memang banyak sih gitu, bukan cuma Hana gitu Betul. netizen ya. Jadi harus tahu nih, mendingan yang ditangkap adalah bosnya yang di atas. Tapi meskipun susah. Banyak woi, banyak yang mempromosikan kenapa cuman dia gitu kan. Kayaknya yang apes aja sih Hana gitu. Karena memang kalau kita ngebahas yang namanya artis, public figure seperti yang aku bilang di awal, banyak banget yang terima endorse judi-judi online gitu. Jadi kalau misalnya mau tangkap satu, tangkap semua gitu ya. Biar adil. Jadi yang namanya hukum di Indonesia ini harus adil, harus ditegakkan. Oke netizen, intinya pokoknya jangan pernah lakukan yang namanya judi, narkoba, pokoknya segala sesuatu yang dilarang sama undang-undang jangan. Dan buat Hana Hanifah, ini kedepannya harus lebih dipikirkan lagi. Hana kan udah dewasa nih ya, jadi harus lebih pintar bersikap. Jadi kalau hal-hal yang seperti ini nggak usah diambil. Jangan karena uang nggak seberapa dipanggil polisi, ribet ya. Kecuali memang mau pengen ada beritanya itu. Netizen, informasi dari Hana Hanifah tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali lagi di episode berikutnya dengan berita-berita menarik lainnya pastinya. Yes, dan sebelum undur diri, Dania dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Meskipun nih sekarang pemerintah udah membolehkan yang namanya lepas masker ya kan, bukan berarti kalian lengah. Ingat, COVID itu masih ada. So, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye. Bye-bye.